Akhirnya aku bisa tenang juga, mah. Tapi sih sebenarnya kalau memang melihat kondisi kamu seperti ini, polisi atau siapapun juga nggak akan bisa menyangka kalau kamu melakukan kejahatan terhadap suami kamu sendiri. Oke banget sih Bianca ide kamu. Tahu nggak sih di luar ekspektasi mama, tahu nggak sih? Nyeremin tapi yang menyelamatkan kamu juga sih. Iya dong, mah. Aku ini kan masih banyak idenya. Siapa lagi? Mah, kayaknya mereka datang tuh, mah. Ya udah biar mama yang bukain pintu ya. Ada apa Dimas? Kenapa kamu mesti bawa polisi segala? Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian. Kami mau menjemput saudari Bianca untuk ke kantor dimintai keterangan terkait kasus percobaan terhadap Pak Dimas. Dimas. Belum cukup ya? Kamu menyakiti anak saya Bianca. Bianca itu istri pertama kamu loh. Kamu sudah cukup menyakiti dengan kamu menikah lagi dan sekarang kamu berpacaran dengan perempuan yang gak jelas ini. Belum cukup kamu nyakitin Bianca? Mah, Apa? jangan sembarangan bicara ya. Udah jelas-jelas Bianca salah. Jadi mama jangan lindungi dia. Mah, siapa yang datang, mah? Gak apa-apa sayang. Bapak bisa lihat sendiri. Anak saya tangannya patah. Jadi tidak mungkin dia melakukan percobaan seperti yang Bapak tuduhkan. Enggak, Pak. Mah, aku yang lihat sendiri. Bianca yang bawa aku ke Betap. Aku sadar waktu kamu lakukan itu, Bianca. Dimas, kamu itu sakit atau halusinasi sih? Mama tanya sama kamu sekarang. Bianca itu tangannya patah. Jadi nggak mungkin. Dia bisa angkat atau gendong kamu tuh nggak mungkin. Kamu itu berat loh, Dimas. Sejak kapan tangannya patah? Oh, sejak Dimas keluar dari rumah sakit. Kebetulan invoice-nya juga masih saya simpan. Kamu bisa lihat. Tanya aja rumah sakitnya kalau kamu nggak percaya. Bapak polisi yang terhormat, saya rasa tuduhan Bapak terhadap anak saya tidak beralasan ya. Dan perlu Bapak ketahui, Dimas ini kemarin baru aja koma. Mungkin dia berhalusinasi, makanya jadi memfitnah. Aku nggak fitnah, Ma. Saya mohon Pak polisi bijak untuk menilai, karena anak saya tidak mungkin melakukan hal itu. Maaf, Pak Dimas. Sepertinya memang tidak mungkin istri Anda melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Tunggu, Pak. Bukan hanya itu yang dia lakukan. Dia juga menjebak saya untuk datang ke gudang yang mau dihancurkan. Dia telepon saya sendiri. Dan gara-gara itu saya masuk rumah sakit. Telepon? Mas, handphone aku tuh udah hilang berhari-hari yang lalu. Jadi aku nggak mungkin telepon kamu. Kamu itu ya, Bianca.
Selalu aja berbohong. Udah jelas-jelas kamu yang telepon pakai nomor kamu juga. Sumpah, Mas. Pak, handphone saya tuh hilang udah berhari-hari yang lalu dan saya nggak tahu handphone saya ada di mana. Kalaupun memang ada yang harus dicurigai, saya rasa bukan saya orangnya. Karena saya nggak akan mungkin menyakiti suami saya sendiri. Harusnya perempuan ini. Bianca, cukup. Jangan sembarangan bicara kamu. Mas, aku nggak ngomong sembarangan. Justru kamu yang nggak tahu siapa dia sebenarnya. Kamu tahu, bapak-bapak, perempuan ini masuk ke dalam rumah tangga aku dan dia mempunyai motif yang buruk sama suami aku. Jadi dia itu berniat untuk menyakiti Mas Dimas karena dendam di masa lalu. Kakaknya meninggal. Karena Mas Dimas tidak membalas cintanya. Pak, itu nggak benar, Pak. Itu benar, Pak. Enggak, kalau gini, kalau misalnya ini soal Trisa, aku udah tahu semuanya. Dan Natasha sudah maafin aku. Bapak-bapak, mungkin suami saya sudah dibodohi oleh cinta dan matanya sudah dibutakan oleh cintanya terhadap perempuan ini. Perempuan yang sudah menipu dia. Kalau memang bapak-bapak juga tidak percaya sama saya, silahkan periksa rumah saya. Tapi saya mohon, periksa juga rumah Mas Dimas. Supaya adil untuk saya. Baik. Sekarang begini saja. Agar masalahnya tidak berbelit-belit dan kita segera menemukan titik terang. Kami mohon izin untuk melakukan penggeledahan, baik rumah Ibu Bianca ini maupun rumah Pak Dimas. Terserah Bapak. Silakan, periksa. Siap, Dok. Lapor Dan, kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah ini.
Fadil. Tahu sayang ya. Aisyah, lo mau sampai kapan kayak gini? Aisyah, mending kamu pulang sama aku ya. Ajak Fadil sama Juna. Di sana kamu lebih bahagia. Kan aku udah pernah bilang, Mas. Ini masih rumah aku. Jadi aku bakal tetap di sini. Dan aku bakal buktiin ke Mas Dimas kalau semua pikiran dia tentang aku itu salah. Aku nggak seperti yang dituduhkan. Tapi Dimas nyelekin lo. Dan malah pergi berdua sama Natasha. Aisyah, emang kamu gak sakit hati ya? Pagi-pagi aja mereka udah pergi berduaan. Ya, aku akan tetap di sini. Bar, ada apaan lagi? Mari Pak, kalau Bapak ingin melakukan penggeledahan, silakan. Baik, Pak. Mas, ini ada apa sih? Ya Pak. Mari. Aisyah, ada apa sih ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Silakan Pak. Periksa sana. Yuk. Lapor Komandan, saya telah menemukan sebuah handphone yang ada di samping meja. Itu handphone saya, Pak. Dan ada juga benda lain, sepertinya alat untuk mengubah suara. Oh, OMG! Ih, kok bisa sih? Itu bener-bener handphonenya Bianca loh. Kok ada di kamar Natasha ya? Bisa gitu?